di YouTube channel aku, Ira Hanita. Kali ini aku akan buat video tentang suatu usaha bisnis kecil yang bertahan pada saat pandemi COVID-19. Poin-poin yang akan aku bahas pada video kali ini ada profil bisnis sama analisis SWOT dari bisnis tersebut. Dalam profil bisnis saya akan menjelaskan tentang seperti apa usaha bisnis tersebut, kemudian didirikannya di mana, kapan, dan manajemen yang ada dalam bisnis tersebut. Kemudian untuk yang analisis SWOT sendiri, yang ini pengertian dari analisis SWOT yaitu suatu analisis yang digunakan untuk menemukan strategi yang tepat yang bisa digunakan oleh suatu usaha dalam menjalankan usahanya, di mana analisis SWOT itu mempertimbangkan 4 poin. Yang pertama ada kekuatan, kemudian kelemahan, peluang, dan ancaman. Di situ aku akan bahas analisis SWOT dari bisnis usaha yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, untuk bisnis yang akan saya bahas yaitu salah satu toko sembako yang ada di Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lempeng, Kabupaten Sumeneb. Jadi toko sembako ini merupakan salah satu toko yang didirikan pada tahun 2014 oleh pasangan suami istri yaitu Ibu Hairiah dan Bapak Fauzi. Di dalam toko ini tuh menjual berbagai macam sembako, dan bukan hanya sembako, ada juga seperti makanan ringan, aksesoris, kemudian ada make up, alat dapur, alat tulis, dan ada juga obat-obatan. Jadi usaha bisnis ini tidak hanya menjual sembako, akan tetapi cukup lengkap. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan yang dimiliki oleh toko ini. Yang pertama, produk yang dijual itu lengkap, jadi tidak hanya sembako. Tadi sudah saya sebutkan beberapa macam produk yang dijual di toko ini. Kemudian persediaan dari stok atau persediaannya itu banyak, sehingga tidak dikhawatirkan akan pembeli itu akan kembali karena tidak ada barang yang ingin mereka beli. Kemudian di depan toko itu disediakan gazebo, diperuntukkan bagi konsumen atau pembeli yang ingin misalnya ngopi atau nongkrong di toko. Selanjutnya adalah kualitas dari produk yang dijual itu ada berbagai tingkatan. Misalnya tingkatan rendah itu dengan harga yang lebih rendah juga, begitu juga dengan yang kualitasnya menengah dan kualitas yang paling tinggi. Jadi sesuai dengan kualitasnya, sehingga konsumen bisa memilih untuk kualitas seperti apa yang mereka inginkan, sesuai dengan harga dari produk tersebut. Selanjutnya, kekurangan dari toko sembako ini, yang pertama, bagian dalam toko itu masih sempit, belum diperluas, jadi barang-barangnya itu masih menumpuk dan kekurangan tempat. Yang kedua, ada manajemen keuangan masih belum ada, jadi masih dicatat secara manual. Selanjutnya adalah kekurangan tenaga kerja, karena tenaga kerjanya sendiri yaitu mengambil dari anggota keluarga. Yang terakhir adalah sistem keamanan belum ada. Analisis SWOT yang ketiga ada peluang. Yang pertama, peluang dari toko sembako tersebut yaitu terletak di daerah yang masih sedikit toko yang menjual produk yang lengkap. Kemudian toko ini berada di pinggir jalan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya adalah pada saat pandemi COVID-19 ini juga ada peluang untuk toko sembako, karena masyarakat itu lebih memilih membeli produk atau sembako yang mereka ingin.
dibagikan ke toko terdekat tanpa harus ke pasar, sehingga banyak dari masyarakat yang membeli sembako di toko ini. Di samping ada peluang, di sini juga ada ancaman. Yang pertama, toko ini itu berada di daerah yang agak terpencil, jadi untuk masyarakat luar masih belum bisa menjangkau toko sembako ini. Selanjutnya adalah dengan mewabahnya virus COVID-19 ini, konsumen dari toko sembako ini jadi berkurang, karena masyarakat konsumen itu hanya membeli sembako, hanya membeli untuk kebutuhan pokoknya saja, sedangkan untuk produk-produk yang lain itu penjualannya itu berkurang. Dari hasil analisis SWOT yang sudah saya paparkan tadi, maka dihasilkan beberapa strategi yang bisa dikembangkan dan digunakan untuk menjalankan usaha sembako ini. Yang pertama adalah mempertahankan kualitas dan kuantitas dari produk yang dijual oleh toko sembako. Dalam hal kualitas ini maksudnya jadi untuk barang-barang atau jenis produk yang dijual itu bisa dipertahankan karena di sana banyak sekali jenisnya, tidak hanya sembako. Yang kedua adalah mempertahankan keberagaman dari produk yang dijual. Jadi tidak hanya sembako di sini yang dijual, kan, tetapi seperti alat tulis, kemudian alat dapur, kemudian obat-obatan itu dipertahankan dan bisa ditambah dengan jenis-jenis produk lain seperti bahan kue atau juga bisa aksesoris seperti tas gitu. Untuk yang ketiga yaitu melakukan pencatatan keuangan sehingga keuntungan dan rugi atau laba itu bisa diketahui oleh pemilik usaha. Jadi perlu adanya manajemen keuangan. Yang terakhir adalah memperluas toko, artinya di sini melakukan renovasi untuk luas tokonya sehingga produk yang dijual itu tidak menumpuk dan bisa diletakkan di toko tersebut. Nah, inilah toko sembako yang kita bahas tadi. Untuk modal yang digunakan oleh pemilik toko ini adalah sebesar 400.000. Kemudian untuk penjualan tiap harinya bisa mencapai 500.000 per hari. Bisa kita lihat di sini, toko sembako ini tidak hanya menjual sembako saja, akan tetapi juga ada alat dapur, kemudian ada alat tulis, aksesoris seperti tas di sini, kemudian juga ada berbagai macam obat-obatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan meskipun sedikit bermanfaat bagi kita semua. Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terus aku mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.